Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Wah, apa kabarnya nih? Senang sekali ya kita bisa bertemu kembali. Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh dengan sukacita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai acara kita hari ini. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, kalau kita sudah siap memuji Tuhan, biar lebih semangat lagi, kita sama-sama salam sukacita dulu ya. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Ya, sudah semangat kan? Sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Tiada berkesudahan, betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap doanya, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami akan memulai segala kegiatan, aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami lewat ibadah kami hari ini. Pimpin kami dan sertai kami Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan membuat kami mengerti setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi dengan pujian Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk
berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan, manusia jatuh dalam dosa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan menjadikan dunia dan segala isinya. Dan yang terakhir, Tuhan ciptakan manusia yang sangat luar biasa. Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah. Tuhan menempatkan manusia itu di sebuah taman yang sangat indah, namanya Taman Eden. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa. Tuhan memberi perintah kepada mereka bahwa semua pohon yang ada dalam Taman Eden boleh dimakan buahnya. Tetapi satu pohon, yaitu yang ada di tengah-tengah taman, tidak boleh mereka makan buahnya. Karena ketika mereka makan, mereka akan mati. Pohon yang di tengah-tengah taman itu diberi nama pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari datanglah iblis dalam rupa seekor ular, mendatangi dan menggoda Hawa. Nah, iblis ini berkata kepada Hawa bahwa, wah, tentunya di taman ini tidak boleh pohonnya kamu makan, tetapi buah yang ada di tengah-tengah pohon itu, di tengah-tengah taman itu boleh kamu makan buahnya. Lalu Hawa berkata, wah, bukan, Tuhan berfirman semua pohon yang ada dalam taman boleh dimakan buahnya, tetapi ada satu pohon, yaitu di tengah-tengah taman ini tidak boleh kami memakannya, karena ketika kami memakannya kami akan mati. Nah, itulah firman Tuhan. Lalu iblis menggoda. Dia berkata, oh, tidak seperti itu. Kamu tahu nggak kenapa pohon yang di tengah-tengah taman ini tidak boleh kamu makan? Kalau kamu memakannya, kamu akan sama seperti Allah. Kamu akan tahu mana yang jahat dan mana yang baik. Wah, Hawa tergoda melihat buah itu. Dan Hawa langsung mengambil buah itu dan memakan buah itu. Dia juga memberikan kepada Adam, suaminya. Dan mereka makan buah yang mereka ambil di tengah-tengah taman yang dilarang oleh Tuhan untuk memakannya. Tetapi oleh bujukan iblis, Hawa mengambil dan memakannya dan memberikan kepada Adam. Dan ketika mereka memakannya, tahu apa yang terjadi adik-adik? Ya, mata mereka menjadi terbuka dan mereka tahu bahwa diri mereka telanjang dan mereka malu. Lalu mereka mengambil daun ara dan menyematnya menjadi pakaian untuk menutupi tubuh mereka. Nah, adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya yang terjadi adalah, apakah Tuhan tahu mereka melakukan apa? Tahu ya adik-adik ya. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi satu hari Tuhan berjalan-jalan di tengah taman itu dan memanggil-manggil Adam. Adam, di manakah engkau? Ya, lalu Adam dan Hawa bersembunyi. Ya, mereka ketakutan karena mereka apa? Mereka sudah melanggar perintah Tuhan.
Ya, lalu mereka merasa ketakutan. Lalu Tuhan berkata, apa yang sudah kamu lakukan? Adam, apa yang sudah kamu lakukan? Mengapa kamu ketakutan dan bersembunyi dari aku? Adam dan Hawa ketakutan. Lalu Tuhan berkata kepada Adam, dia berkata, apakah engkau memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu? Lalu Adam berkata, iya Tuhan, perempuan ini, perempuan yang kau ciptakan, yang menjadi pendamping aku, dialah yang memberikannya kepadaku, dan aku memakannya. Lalu jawab Hawa apa? Ular itu yang sudah memberitahukan kepadaku. Lalu Tuhan marah, ya. Tuhan marah. Tuhan berkata, bukankah aku sudah berfirman, tidak boleh kamu memakan buah itu? Nah, tetapi mereka melanggar apa yang diperintahkan Tuhan kepada manusia itu. Lalu Adam dan Hawa dihukum oleh Tuhan. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan mereka tidak boleh tinggal di taman itu lagi. Dan ular itu dikutuk juga oleh Tuhan. Bahwa yang pertama Adam dikutuk bahwa dengan berpeluh, dia harus bekerja dengan susah payah seumur hidupnya. Dan Hawa juga dikutuk oleh Tuhan. Perempuan ini dikutuk oleh Tuhan bahwa seumur hidupnya ketika dia melahirkan, dia akan merasa kesakitan. Dan ular itu juga dikutuk oleh Tuhan bahwa dikatakan ular itu akan menjalar, ya, akan berjalan menjalar dengan perutnya seumur hidupnya dan makanannya adalah tanah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mereka semua diusir dari taman yang begitu indah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat belajar bahwa ketika kita melanggar perintah Tuhan, maka kita akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa. Dulu mereka hidup dengan luar biasa, menyenangkan, bahagia di taman itu. Apa saja mereka boleh makan di sana. Mereka boleh menikmati semua yang disediakan oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka harus keluar dari Taman Eden. Mereka harus tinggalkan taman yang begitu indah itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita hari ini adalah bahwa kita tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan itu berarti kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Itulah artinya dosa. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita juga harus selalu taat kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Ya, adik-adik, seperti kita di rumah juga, kita juga harus taat kepada orang tua kita, kepada mama papa kita, ya. Sesuatu yang diberikan, perintah yang diberikan bagi kita itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Misalnya apa? Misalnya jangan main HP terus-terusan, ya. Kalau kita main HP terus-terusan, maka mata kita bisa sakit, bisa bengkak, ya. Oleh karena itu, mari kita taat kepada orang tua. Lalu misalnya orang tua kita menyuruh kita untuk rajin belajar. Mari kita rajin belajar supaya kita menjadi anak yang pintar. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah cerita kita hari ini. Cerita kita hari ini adalah tentang manusia pertama jatuh di dalam dosa. Karena apa? Karena melanggar perintah Tuhan. Ya, bagaimana dengan adik-adik semua? Ya, mari kita jangan melanggar perintah Tuhan. Ya, setiap pelanggaran pelanggaran terhadap Tuhan, kita akan mendapatkan hukuman. Siapa yang mau dihukum? Tentu tidak ada yang mau dihukum, ya. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan kita hari ini. Kita akan mengakhiri acara kita hari ini dengan menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan
Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi ya. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus mentaati segala perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk melakukan segala yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika sampai saat ini kami belum mentaati perintah Tuhan. Bapa, tolong orang tua kami, berkati mereka dalam segala hal. Berkati semua teman-teman kami dan berkati kami juga Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohonkan berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya turun atas kami dan memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.